Pada Desember 2009, Joseph McDistay yang berusia 40 tahun dan istrinya Summer McDistay yang berusia 43 tahun memutuskan untuk pindah ke Fallbrook, sebuah kawasan yang tenang di California, bersama dua anak mereka yang masih kecil bernama Joseph Jr. yang berusia 3 tahun dan Gianni Summer yang berusia 4 tahun. Joseph bekerja sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan fitur air mewah, sementara Summer berprofesi sebagai agen real estate. Keluarga ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis, dengan kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain. Mereka memilih Fallbrook karena tempat ini dikenal sebagai The Frontier Village, yang dianggap sebagai lingkungan ideal untuk membangun rumah impian mereka. Namun, beberapa bulan setelah mereka menetap di sana, keluarga McDistay menghilangi secara misterius pada 4 Februari. Keesokan harinya, Summer seharusnya berada di rumah menjaga anak-anaknya dan mengawasi renovasi yang berlangsung, sementara Joseph pergi menghadiri pertemuan bisnis dengan rekannya, Carlos Merritt, yang akrab dipanggil Cash. Pertemuan mereka berjalan lancar di Chickfield Art di California Selatan. Setelah itu, Joseph kembali pulang, namun pada malam hari, Joseph melakukan panggilan telepon terakhir pada pukul 8.40 yang tidak dijawab oleh Cash. Itu adalah komunikasi terakhir yang tercatat oleh keluarga McDistay. Keluarga dan teman-teman mereka merasa cemas ketika mereka tidak mendengar kabar. Ayah Joseph, Patrick, merasa tidak ada yang beres karena biasanya mereka berbicara setiap hari. Namun kali ini Joseph tidak merespon. Walau demikian, keluarga McDistay berusaha tetap optimis, berharap mereka hanya sedang berlibur atau berada di tempat yang tidak memiliki sinyal telepon. Namun ketegangan semakin meningkat ketika pada tanggal 9 Februari, Cash menghubungi Michael, saudara Joseph, dan mengungkapkan kekhawatiran karena sudah beberapa hari tidak bisa menghubungi Joseph. Begitu mendengar kabar tersebut, Michael segera memberitahu keluarga lainnya dan mulai merasa ada yang janggal. Meskipun mereka berharap keluarga McDistay hanya sedang berlibur, mereka akhirnya mulai khawatir. Susan, ibu Joseph, kemudian meminta Cash untuk memeriksa rumah mereka. Ketika Cash sampai di rumah McDistay, ia menemukan 2 anjing keluarga yang terkunci di luar rumah. Sesuatu yang sangat tidak biasa, mengingat keluarga ini sangat peduli terhadap hewan peliharaan mereka. Lalu berlanjut pada tanggal 13 Februari, 9 hari setelah keluarga McDistay menghilang, Susan meminta Michael untuk mencari cara memasuk rumah. Dengan bantuan Cash, mereka berhasil masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan mendapatkan keadaan rumah yang berantakan. Makanan yang tertinggal di meja dapur dan pakaian yang berserakan menunjukkan bahwa keluarga ini meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Anehnya, meskipun sudah 9 hari tanpa kabar, tidak ada yang melaporkan mereka hilang. Begitu masuk ke dalam rumah, Michael dan Cash segera menghubungi pihak berwajib. Namun Michael sempat merasa ragu dan ingin menunggu lebih lama, meski sudah jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah 10 hari seseorang menghilang, kasus tersebut baru diserahkan kepada regu pemburuan. Hal ini membuat saya berpikir bahwa logika ini akan sulit diterima. Kami merasa mungkin mereka mencoba untuk tetap optimis, berharap agar keluarga itu masih bisa ditemukan hidup-hidup. Mungkin mereka takut kalau untuk menerima kenyataan yang ada, dan lebih memilih untuk menunda-nunda apa yang sudah jelas. Yang membuat saya bingung adalah setelah 9 hari, rumah mereka tidak diperiksa, meski mereka belum melaporkan hilangnya keluarga tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Februari, sudah lebih dari 10 hari sejak keluarga McDistay menghilang, barulah saudara laki-laki Joseph, Michael, menghubungi departemen sheriff untuk melaporkan bahwa keluarga tersebut hilang tanpa jejak. Petugas yang datang ke rumah McDistay tidak segera masuk karena membutuhkan waktu untuk mendapatkan alat pencari yang memakan waktu 4 hari. Mereka tidak melihat rumah tersebut sebagai tempat kejadian perkara karena tidak ada tanda-tanda kekerasan dan perusakan. Namun, ini agak janggal, mengingat tidak ada kabar dari keluarga tersebut selama lebih dari 10 hari. Tidak ada teman atau kerabat yang mendengar kabar, dan rumah tersebut tetap kosong. Meski pada saat itu mereka belum menemukan bukti yang jelas, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke regu kepolisian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika seseorang hilang lebih dari 10 hari, kasus ini akan diserahkan kepada regu itu. Namun pengeluaran surat perintah penggeledahan baru dapat dilakukan setelah 4 hari, yang berarti rumah keluarga McDistay tetap tidak terperiksa saat itu. Sementara itu, penyelidik memberi izin kepada ibu Joseph, Susan, dan saudara laki-laki yang bernama Michael untuk memasuki rumah keluarga McDistay. Mereka diizinkan untuk membersihkan rumah tersebut, dan sesuatu yang sangat mengherankan bagi
masyarakat orang. Biasanya jika ada kemungkinan rumah tersebut adalah TKP, tidak ada yang diperbolehkan masuk dan mengubah apapun yang ada di dalamnya. Namun, Susan dan Michael tetap melanjutkan pekerjaan mereka, membersihkan beberapa makanan busuk yang tersisa di meja dan mengambil barang-barang dari rumah. Michael bahkan membawa laptop dan kartu SD milik Joseph. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan rekaman CCTV dari tetangga yang menunjukkan mobil SUV Isuzu putih milik keluarga McDisney meninggalkan rumah pada pukul 7.47 malam. Rekaman ini menunjukkan bukti pertama yang menunjukkan kalau keluarga tersebut memang pergi pada malam hari. Sesuatu yang sangat tidak biasa, mengingat mereka memiliki 2 anak kecil. Mereka meninggalkan rumah dalam keadaan yang sangat tidak teratur, dengan makanan yang masih tergeletak di meja dan anjing mereka terkunci di luar. Mereka bahkan meninggalkan barang-barang terpenting seperti kereta dorong anak dan kacamata resep di dalam rumah mereka, yang menunjukkan kalau mereka pergi dengan sangat terburu-buru. Lalu pada tanggal 19 Februari, penyelidik akhirnya berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan dan mereka memeriksa rumah keluarga McDisney. Namun meskipun mereka masuk, mereka tidak menemukan tanda-tanda atau kekerasan kejahatan. Selanjutnya, mereka mulai melakukan pencarian kendaraan yang hilang, yaitu SUV Isuzu putih. Tak lama kemudian mereka menemukan bahwa kendaraan tersebut telah diderek dari pusat perbelanjaan yang terletak di perbatasan dengan Meksiko. Begitu kendaraan ditemukan, polisi langsung berasumsi kalau keluarga tersebut melarikan diri ke Meksiko. Meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung teori ini, mereka tetap percaya kalau keluarga itu sengaja menghilang demi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Keluarga McDisney, terutama ibunya Joseph, sangat menolak teori ini. Dalam sebuah wawancara, Susan dengan tegas mengatakan kalau keluarga tidak mungkin pergi secara sukarela. Pada saat yang sama, mereka menemukan kalau Joseph telah mencari informasi di internet tentang cara mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk memasuki Meksiko. Hal ini semakin memperkuat teori polisi kalau mereka melarikan diri. Namun keluarga McDisney tetap tidak yakin. Mereka merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar dalam penyelidikan. Selanjutnya, penyelidik mewawancarai hampir semua orang yang terhubung dengan Joseph, termasuk mitra bisnisnya bernama Cash Merritt dan seseorang karyawan bernama Dan Kavanaugh yang membantu Joseph dengan sisi teknis bisnisnya. Mereka menemukan bahwa bisnis Joseph cukup sukses dan bernilai hampir $1 juta. Penyelidik kemudian melakukan tes DNA terhadap sejumlah orang yang mereka anggap sebagai tersangka potensial, dan mereka juga melaporkan kasus ini kepada Interpol pada tanggal 23 Februari, 19 hari setelah keluarga itu menghilang. Pada 5 Maret, penyelidik mendapat apa yang mereka anggap sebagai terobosan besar dalam kasus ini. Mereka memperoleh CCTV dari pos perbatasan Meksiko yang menunjukkan sebuah keluarga yang bisa jadi adalah keluarga McDisney. Rekaman itu sangat buram, namun tampaknya menunjukkan 4 orang itu berjalan melewati pos pemeriksaan perbatas sekitar pukul 7 sampai 8 malam. Namun karena gambar yang buram dan hanya menunjukkan punggung mereka, tidak mungkin dipastikan apakah itu memang keluarga McDisney. Selain itu, rekaman itu diambil dari 4 hari setelah keluarga McDisney meninggalkan rumah mereka. Yang lebih lanjut membingungkan timeline kejadian. Polisi tetap percaya bahwa mereka telah melarikan diri ke Meksiko, meskipun keluarga McDisney meragukan hal ini. Cash Merritt, mitra bisnis Joseph dan ayah Joseph, Patrick, merasa bahwa rekaman CCTV tersebut bukanlah rekaman dari Joseph. Mereka percaya bahwa cara Joseph sangat khas, cara berjalannya maksudnya, berbeda dengan orang yang ada di dalam rekaman tersebut. Lalu, Patrick merasa memulai penyelidikan sendiri dan menghubungi temannya, Tim Miller, yang mendirikan sebuah organisasi pencarian dan penyelamatan, dan tim jurnalis investigasi yang bernama Step Watt, kemudian bekerja sama dengan memeriksa sebagian tempat kejadian perkara dan mengapa orang-orang diperbolehkan masuk ke dalam. Mereka memeriksa rumah tersebut, namun mereka tetap khawatir tentang apa yang mungkin tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, namun keluarga McDisney tidak ditemukan di Meksiko. Pada tahun 2013, kasus ini secara resmi diserahkan kepada pihak FBI. Dalam kasus seperti itu, dalam kasus ini, di mana tidak ada bukti yang jelas, teori-teori liar bermunculan. Salah satunya adalah bahwa Joseph mungkin terlibat dalam kartel, meski tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Bakir berpendapat, Summer telah menghabiskan Joseph dan
kemudian melarikan diri bersama anak-anak mereka. Dia beranggapan kalau Joseph Summer mungkin telah memasukkan rekaman CCTV untuk menipu penyelidik, membuat mereka berpikir bahwa keluarga itu hanya pergi ke Meksiko dan bukan korban dari aksi keji itu. Ini adalah salah satu dari banyak spekulasi yang beredar mengenai Summer dan Joseph. Beberapa orang mengungkapkan bahwa sebelum mereka menghilang, Joseph mengalami gejala-gejala aneh, seperti rasa pusing yang membuat mereka curiga kalau Summer telah meracuni Joseph sebelum akhirnya menghabisinya. Tambahan informasi memperkuat teori ini adalah kenyataan kalau Joseph memiliki seorang putra dan hubungannya bersama dengan Jonah. Meskipun telah berkeluarga dengan Summer, dia tetap meluangkan banyak waktu untuk Jonah. Menurut mitra bisnis Joseph, Cass, Summer merasa terganggu dengan kenyataan bahwa Joseph meluangkan waktu untuk Jonah, menganggap sebagai pengalihan perhatian anak-anak dari mereka sendiri. Namun Patrick dan Susan sama sekali tidak mempercayai pandangan ini. Mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan Cass dan menolak tuduhan bahwa Summer mungkin terlibat dalam kematian Joseph. Seperti yang dibahas sebelumnya, sudah 4 tahun sejak keluarga McDistay menghilang pada tahun 2009, kasus ini semakin memudar tanpa ada perkembangan dan bukti baru yang ditemukan. Tidak ada penutupan yang jelas bagi keluarga yang tetap berharap bahwa mereka masih hidup di suatu tempat. Kemudian pada tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 10 pagi, seorang pengendara sepeda motor menemukan tengkorak manusia di Gurun Mojave. Kantor syarif segera melaporkan penyelidikan dan menemukan 2 kuburan dangkal yang berisi 2 mayat orang dewasa dan anak-anak. Mereka juga menemukan palu godam yang diduga digunakan untuk menghabisi seseorang. Karena jenazah sudah membusuk, hanya sisa kerang yang tersisa, sehingga identifikasi dilakukan untuk memeriksa catatan gigi. Pada tanggal 15 November, mayat orang dewasa diidentifikasi sebagai Summer dan Joseph McDistay. Berdasarkan informasi tersebut, penyelidik berasumsi bahwa kedua anak yang ditemukan adalah anak mereka, Joseph Junior dan Gianni, yang berusia 3 dan 4 tahun. Dalam penyelidikan, terutama bahwa Cass sangat familiar dengan Gurun Mojave karena dia sering menghabiskan waktu di sana semasa kecil. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan kalau rekaman ponsel milik Cass menunjukkan kalau dia berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Jejak ban yang ditemukan di tempat itu juga cocok dengan ban yang truk milik Cass, semakin memperkuat dugaan keterlibatan dalam kejahatan itu. Cass diketahui sangat mengenal area tempat jenazah ditemukan, dan lebih lanjut terungkap kalau ada berbagi kejadian sekitar waktu hilangnya keluarga McDistay yang semakin memperburuk citranya. Saat itu, Cass menghadapi masalah keuangan serius, sementara bisnis Joseph berkembang pesat. Joseph sendiri menyatakan bahwa pada tahun 2010, bisnis mereka diperkirakan mengalihkan lebih dari 1,5 juta dolar per bulan. Namun Cass tidak melihat keuntungan signifikan karena masalah keuangan. Beberapa kali Cass terpaksa meminjam uang dari Joseph yang bahkan harus mencatat setiap pinjaman dari Sportset. Kevin North, seorang rekan bisnis Joseph, memperkirakan bahwa Cass mungkin berutang sekitar 20.000 dolar. Namun ada klaim dari rekan lain, Gina Watson, menyebutkan jumlah utang Cass bisa mencapai 100.000 dolar. Hal ini sulit dibuktikan karena Joseph seringkali membayar tagihan Cass sendiri meski ada pelanggan yang tidak puas dengan hasil kerja Cass. Belakangan ini, setelah penemuan jenazah, terungkap kalau Cass ternyata telah memasukkan cek atas nama Joseph, baik sebelum maupun setelah keluarga itu menghilang. Selain itu, terungkap juga kalau Cass memiliki catatan kriminal yang dimulai 40 tahun sebelumnya, mencakup pelanggaran dan perampokan. Di sisi lain, ada beberapa konsistensi dalam cerita yang disampaikan Cass. Sebagai contoh, Cass adalah orang pertama memberitahu polisi tentang pertemuannya dengan Joseph di restoran Chick-fil-A pada hari keluarga McDistay hilang. Namun ternyata mereka berdua terlibat dalam pertengkaran sengit di sana yang berkaitan dengan masalah tagihan air untuk mancur yang rusak yang dipasang oleh Cass. Joseph marah besar tersebut dengan meminta Cass untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang. Lalu pada 5 November, Cass dan Carlos Merritt ditangkap dan didakwa dengan 4 tuduhan penghabisan. Setelah penangkapan ini, banyak hal yang terungkap mengenai Cass. Ayah Joseph, Patrick, juga mengungkapkan percakapan dengan anaknya tentang ketidakpuasan Joseph terhadap Cass. Joseph berniat untuk memecat Cass dan mengganti dengan seorang tukang las yang berkompeten. Motif utamanya tampak berhubungan dengan masalah uang, karena Cass
Cash berutang banyak pada Joseph. Selain masalah judi yang besar juga membebani, pada 4 Februari diperkirakan Joseph mengetahui masalah keuangan Cash dan mengancam akan melaporkan hasil penggelapannya. Ketegangan ini semakin memuncak dalam pertengkaran besar, dan Cash yang marah pergi ke rumah McDistay pada malam itu untuk menghabisi seluruh keluarga. Dia kemudian membersihkan bukti dan menyembunyikan mayat selama 2 hari sebelum akhirnya membuangnya di gurun Mojave pada 6 Februari. Setelah penghabisan itu, Cash kembali ke rumah keluarga McDistay dan membawa SUV mereka ke perbatasan Meksiko, serta mencari informasi mengenai Meksiko di komputer keluarga McDistay. Meski sulit untuk memverifikasi seluruh kejadian pada 4 Februari, karena Cash lalu mengklaim tidak bersalah, ia tetap didakwa 4 tahun penghabisan dan menghadapi hukuman mati. Sebelum persidangan dimulai, banyak penundaan terjadi. Cash mengganti pengacara setidaknya 5 kali dan bahkan mengklaim menderita gagal jantung konsentif yang kemudian terbukti tidak benar. Dia berusaha memperpanjang proses pengadilan dengan mewakili dirinya sendiri. Pada Januari 2019, persidangan akhirnya dimulai. Meskipun Cash adalah satu-satunya tersangka dan memiliki bukti yang banyak yang memperberatkannya, pembela mencoba untuk mengalihkan tuduhan pada rekan bisnis Joseph lainnya yang bernama Dan Kavanaugh. Mereka mengklaim bahwa Kavanaugh menarik uang dari bisnisnya dan terlibat perdebatan dengan Joseph sebelum kematian McDistay. Namun meskipun ada beberapa ketegangan dalam hubungan bisnis Joseph dan Dan, tidak ada bukti yang mengarah kepada Dan, dan sebaliknya banyak bukti menunjuk pada Cash. Dengan motif keuangan lebih banyak bukti yang memberatkan. Akhirnya, pihak pengadilan memutuskan bahwa Cash bersalah atas 4 tuduhan penghabisan tingkat pertama dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk kematian Joseph. Namun untuk penghabisan Samuel, Joseph dan Junior dan Gianni jatuh hukuman mati saat itu dan saat ini sedang menunggu eksekusi di California. Kasus ini sangat memilukan karena seluruh keluarga kehilangan nyawa mereka hanya karena seorang tidak mampu mengelola keuangannya sendiri. Bahkan lebih tragis lagi, dia menghabisi seseorang yang telah banyak membantunya, telah memberi banyak bantuan keuangan, yang bahkan menanggung kerugiannya karena mengetahui situasi keuangan buruk. Sebagai balasannya, dia menghabiskan seluruh keluarga dan kemudian berpura-pura membantu penyelidik, mencoba menipu polisi dengan berbagai cara. Tindakan mencerminkan sifat sosiopat yang tak termaafkan, yang sangat mengerikan dan menunjukkan betapa kerasnya dunia ini bagi orang-orang yang tidak menyesali perbuatan mereka.